belajar prakarya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita pada pelajaran prakarya untuk kelas 7. Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang kerajinan dari bahan limbah lunak. Untuk buku yang kita gunakan yaitu buku paket prakarya kelas 7 dan buku LKS prakarya kelas 7 semester 2. Yang ada bukunya silahkan buka bukunya, yaitu paketnya bab 3, sedangkan LKS-nya bab 1. Yang pertama kita bahas dulu limbah. Jadi apa sih limbah itu? Limbah merupakan hasil buangan dari aktivitas atau proses produksi dalam kegiatan sehari-hari yang pada konsentrasinya tertentu dapat menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak ditangani dengan tepat. Jadi limbah itu kita sebut aja biasanya itu sampah atau hasil dari kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kita setelah minum air mineral, kita buang botolnya, itu menghasilkan limbah atau sampah. Jadi sampah itu kalau tidak kita tanggulangi atau tidak kita proses dengan baik, itu akan mencemari lingkungan. Kalau lingkungannya tercemar, maka orang yang ada di sekitarnya juga akan terganggu. Misalnya kalau kita buang sampahnya sembarangan, kemudian di sungainya menumpuk sampah, maka bisa menyebabkan banjir karena airnya tersumbat oleh sampah. Limbah itu ada terbagi dua, ada limbah organik dan limbah anorganik. Kalau limbah organik itu limbah yang berasal dari alam. Sedangkan kalau limbah anorganik itu yang bukan berasal dari alam atau yang buatan manusia. Perbedaannya yang pertama yaitu limbah organik itu mudah terurai atau hancur. Sedangkan kalau limbah anorganik itu tidak mudah terurai atau tidak mudah membusuk dan tidak mudah hancur. Nah, yang kita takutkan itu, yang perlu kita perhatikan itu adalah limbah anorganik. Jadi biasakan kalau limbah anorganik itu kita proses atau kita buang dengan cara yang tepat agar tidak mencemari lingkungan. Kalau limbah organik biasanya kalau kita buang sembarangan itu akan menghasilkan pencemaran udara atau menimbulkan bau yang tidak enak. Misalnya aja ikan busuk kita buang, itu akan menimbulkan bau yang tidak enak. Misalnya aja sayur-sayuran yang busuk kita buang sembarangan, itu akan menghasilkan bau yang tidak enak, tapi dia akan rusak dan melebur dengan alam. Sedangkan kalau limbah anorganik itu kalau kita buang dia tidak akan membusuk. Misalnya saja botol plastik itu misalnya kita buang sembarangan, itu sampai 1000 tahun tidak akan, kalau tidak salah, tidak akan rusak seperti itu atau tidak akan dapat dileburkan secara alami. Makanya kalau kita buang limbah anorganik itu akan mencemari lingkungan dan biasanya akan merusak lingkungan. Oleh karena itu, Bapak ingatkan lagi untuk cermat dalam membuang limbah atau sampah yang telah kita gunakan. Kalau kita tidak bisa mengolahnya, minimal kita bisa membuang ke tempat yang benar atau tidak sembarangan seperti itu. Kita bahas yang pertama, limbah organik. Limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Seperti itu. Itu contohnya yaitu kulit buah, sayuran, ataupun tulang-tulang ikan atau daging ikan. Contohnya itu daging ikannya atau daging sapi dan sebagainya. Itu adalah contoh limbah organik. Kemudian ada limbah organik itu terbagi dua. Ada limbah organik basah dan ada limbah organik yang kering.
Limbah organik basah yang biasa digunakan sebagai benda kerajinan itu misalnya adalah kulit jagung, atau kulit bawang, atau kulit buah atau biji-bijian, daun jerami, dan juga sebagainya. Itu yang biasa diolah menjadi bahan kerajinan. Sedangkan kalau dari limbah organik yang kering, itu adalah limbah juga berasal lagi dari limbah organik yang basah, tetapi kemudian melalui proses pengeringan sehingga menjadi limbah organik yang kering. Jadi keduanya itu berhubungan saja. Cuma ada nanti yang menggunakan limbah organik yang basah dan ada juga mereka yang menggunakan limbah organik yang kering. Jadi tergantung benda kerajinan yang mau dibuat. Ada yang menggunakan yang benda atau barang yang basah, ada juga yang menggunakan limbahnya yang kering. Kemudian limbah anorganik. Limbah anorganik contohnya misalnya plastik kresek atau botol plastik atau beling atau baja dan lain sebagainya. Misalnya potongan-potongan besi, potongan-potongan kaleng dan lain sebagainya itu adalah limbah anorganik. Ataupun juga styrofoam itu juga termasuk limbah anorganik. Selanjutnya yaitu teknik atau cara untuk mengolah benda kerajinan dari bahan limbah lunak organik dan anorganik. Untuk teknik yang digunakan dalam membuat limbah atau bahan dari limbah yang kita ambil sini contohnya yang berasal dari anorganik itu berbahan plastik misalnya. Hasil kerajinan berbahan plastik biasanya dikerjakan dengan beberapa teknik. Adapun teknik untuk membuat kerajinan berbahan plastik meliputi teknik potong, teknik sambung, dan teknik konstruksi. Jadi kalau kita mau membuat bahan kerajinan atau produk kerajinan dari bahan plastik, teknik yang bisa digunakan adalah dengan cara memotong ataupun menyambung-nyambungkan ataupun membuat suatu konstruksi. Contoh yang kedua yaitu misalnya bahannya kertas. Kertas yang mudah diperoleh dan dibentuk menjadi berbagai produk kerajinan dikerjakan dengan teknik tertentu yaitu teknik lipat, teknik tempel, dan teknik anyam serta teknik pilin dan teknik konstruksi. Jadi kalau membuat kerajinan dari bahan kertas, tekniknya bisa dengan cara dilipat atau cuma ditempel-tempelkan atau bisa dengan cara dianyam atau dipilin dan juga bisa dengan cara konstruksi. Baik, itu materi kita hari ini tentang membuat kerajinan dari bahan limbah lunak. Untuk pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara mengolah limbah anorganik yang benar. Baik, sekali lagi, jelaskan bagaimana cara mengolah limbah anorganik yang benar. Baik, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.